3 pemain yang jadi biang kerok kekalahan Manchester United dari Arsenal. Siapakah 3 pemain yang jadi biang kerok kekalahan Manchester United dari Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris? Bertanding di Old Trafford, Manchester United sejatinya sedang berada dalam kondisi di atas angin. Maklum saja, mereka baru saja mengalahkan PSG finalis musim lalu dan RB Leipzig semifinalis musim lalu di Liga Champions. Oleh karena itu melawan Arsenal yang tidak pernah juara Liga Champions, Manchester United begitu percaya diri. Sayang, ketika kepercayaan diri terlalu besar, maka itu bisa menjadi api yang membakar diri sendiri. Di luar dugaan, Manchester United sangat kesulitan meladeni permainan Arsenal yang begitu cerdas. Jalannya pertandingan begitu alot di tengah lapangan, hingga akhirnya Paul Pogba melakukan tackle ceroboh dalam kotak penalti. Aubameyang yang maju sebagai eksekutor tendangan penalti berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Sialnya bagi Manchester United, itu satu-satunya gol yang menjadi di laga tersebut membuat Arsenal sukses mempermalukan setan merah. Ini adalah sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan, mengingat mereka sedang dalam kondisi on fire sebenarnya. Mungkin 3 pemain bintang yang jadi biang kerok ini bisa menjawab mengapa Manchester United kalah dari Arsenal. Paul Pogba, pemain pertama yang rasanya layak jadi kambing hitam tentu saja Paul Pogba. Sepanjang babak pertama, rasanya fans Manchester United perlu menggunakan GPS untuk menemukan posisi Paul Pogba yang kebingungan di babak pertama. Memasuki babak kedua, penampilannya semakin buruk akibat ditunjangnya kelelahan yang melanda dirinya. Hingga akhirnya kelelahan membuatnya ceroboh melakukan tackle di Bellerin di dalam kotak penalti. Andai Pogba tidak melakukan tackle dan hanya menutup ruang gerak Bellerin saja, mungkin ceritanya akan berbeda. Oleh karena itu Scouka sampai memberikan rating bernilai 2 untuk penampilan super buruk dari Pogba. Sementara itu Sportskida masih lebih berbaik hati memberikan rating 4 untuk penampilan Pogba malam tadi. Satu hal yang pasti di sini rasanya karir Pogba di Manchester United seharusnya sudah usai jika Ole Gunnar Solskjaer sadar akan hal itu. Scott McTominay. Selain Pogba, ada juga Scott McTominay yang dinilai dengan sangat buruk oleh media luar negeri. Dengan rating 3 yang diberikan Scouka dan 5,5 dari Sportskida, rasanya sudah memberikan rangkuman atas penampilan mengecewakan Scott McTominay. Bahkan disebutkan juga jika Scott McTominay dianggap sebagai individu yang menghalangi permainan Manchester United. Faktanya Scott McTominay memang tampil di bawah standar. Sangat buruk ketika harus melapisi pertahanan Manchester United ataupun penyerang, terutama saat menyerang di mana ia seperti gugup ketika ditekan oleh para pemain Arsenal. Alhasil Scott McTominay selalu memaksakan diri menguasai bola dan akhirnya kehilangan bola. Mungkin ini bisa menjadi salah satu penampilan terburuk Scott McTominay. Fred, pemain terakhir yang bisa jadi biang kerok kekalahan Manchester United adalah Fred. Dengan rating 5 dari Sportskida dan 3 yang diberikan Scouka, rasanya sudah jadi bukti kalau Fred juga harus bertanggung jawab dalam kekalahan Manchester United. Sebenarnya Fred sempat mempertontonkan sentuhan apiknya di babak pertama. Sayang penampilan buruk McTominay dan Pogba rupanya bisa menular pada Fred di babak kedua. Hal itu juga yang membuat dirinya ditarik keluar untuk diganti Nemanja Matic. Kesimpulannya 3 gelandang pekerja keras yang ditugaskan Solskjaer untuk bertarung dengan Arsenal malah gagal total. Mengapa bisa begitu? Alasannya duet gelandang Arsenal yang diisi Thomas Partey dan Elneny tampil begitu sempurna hingga membuat trio Pogba, McTominay dan Fred menjadi badut. Mungkin penyesalannya adalah mengapa Solskjaer tak memilih Nemanja Matic dan Donny van de Beek. Entahlah. Pogba maki dirinya sendiri usai buat Man United sial saat lawan Arsenal. Paul Pogba mengaku memaki dirinya sendiri usai membuat Manchester United sial saat melawan Arsenal di Old Trafford Minggu 1 November 2020. Setan Merah gagal meraih 3 poin usai dipermalukan oleh Arsenal di kandang mereka sendiri dengan skor 0-1.
setelah tendangan penalti dari Pierre-Emerick Aubameyang yang menjebol gawang David De Gea. Tendangan penalti yang menguntungkan Meriam London berawal dari pelanggaran yang dilakukan Pogba lantaran menekel Hector Bellerin di menit ke-69. Emerick Aubameyang menunaikan tugasnya sebagai algojo dengan baik dan menjadi pencetak gol satu-satunya dalam laga tersebut, serta menjadi pemain yang sukses memecahkan rekor kemenangan pertama Arsenal di Old Trafford selama 14 tahun. Kesalahan tersebut pun membuat Pogba menyesal atas kesalahannya dan mengaku memaki dirinya sendiri lantaran merasa terlalu percaya diri. Saya seharusnya tak memberikan pelanggaran seperti itu. Saya pikir saya akan menyentuh bola, tetapi ternyata tidak. Saya melakukan kesalahan sehingga membuat tim kehilangan poin hari ini. Saya pikir saya akan menyentuh bola, tapi saya kalah cepat, kata Paul Pogba dilansir dari Sun Sports. Saya minta maaf untuk kesalahan yang seharusnya tak terjadi. Tim memang tetap memberikan dukungan kepada saya, tapi saya merasa benci dan memaki diri saya karena telah memberikan penalti sehingga kalah 0-1 karena kesalahan ini, jelasnya. Kekalahan ini turut memperpanjang catatan buruk Manchester United di Liga Inggris. Sebelumnya mereka juga telah menelan kekalahan 1-6 atas Tottenham Hotspur dan ditahan imbang oleh Chelsea, serta hanya meraih 2 kemenangan dalam 6 laga yang dilakoni. Hasil ini juga turut membuat Manchester United semakin terpuruk dan dekat dengan zona degradasi lantaran berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Kalah dari Arsenal, Solskjaer akui performa MU belum konsisten. Manchester United baru saja menelan kekalahan atas Arsenal dalam lanjutan Premier League. Manajer Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer mengakui kalau timnya masih belum konsisten. Kekalahan melawan Arsenal adalah yang ketiga bagi Setan Merah di Premier League musim ini. Hasil itu membuat MU terpuruk di peringkat 15 klasemen dengan koleksi 7 poin dari 6 laga. MU sempat tampil perkasa di Liga Champions dengan menang besar 5-0 atas RB Leipzig. Namun setelah itu mereka tak berkutik saat menghadapi pasukan Mikel Arteta. Solskjaer mengakui performa timnya masih belum konsisten sejauh ini. Sejumlah hasil buruk menjadi bukti bahwa penampilan timnya masih angin-anginan. Kami tahu ada alasan dibalik skuad besar dalam sepak bola. Anda ingin terus tampil bagus tetapi itu tidak memungkinkan, kata Solskjaer di situs resmi klub. Dengan puncak permainan melawan PSG, kami sedikit baik-baik saja melawan Chelsea dan kami sangat bagus melawan Leipzig. Kami turun lagi hari ini dan itu konsistensi. Itulah jumlah pemain yang kami miliki dan hari ini kami tidak mendapatkan respon yang kami harapkan. Menukil Opta, raihan 7 poin dari 6 laga yang telah dilakoni Manchester United di Premier League musim ini menjadi start terburuk mereka sejak era kepelatihan David Moyes. Pada musim 2013-2014 tersebut, tim United asuhan Moyes juga meraih 7 poin dari 6 laga awal, sama dengan yang diraih tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer musim ini. Kala itu rentetan hasil buruk membuat Moyes terpaksa dipecat sebelum musim usai. Di akhir musim, Setan Merah akhirnya finish di peringkat 7 klasemen. Tak hanya itu, kekalahan 0-1 dari Arsenal juga membuat Manchester United hingga kini hanya sanggup meraih 1 poin dari 4 laga kandang yang sudah dilakoni musim ini. Catatan negatif ini merupakan yang pertama kali dibukukan United sejak musim 1972-1973 silam. Kala itu, United juga tak mampu meraih satupun kemenangan dalam 4 laga awal. Legenda Manchester United sindir Solskjaer usai kalah dari Arsenal di Old Trafford. Mantan kapten Manchester United Roy Keane menilai masa kerja Ole Gunnar Solskjaer tidak bakal lama. Keane mengulang prediksinya bulan lalu. United akan memecat Solskjaer dari posisi sebagai manajer. Posisi Solskjaer berada dalam sorotan pada awal musim 2020-2021 ini. Sebab Manchester United memulai musim dengan cara yang lambat. United kesulitan menang di laga kandang. United gagal menang pada 4 laga kandang di Premier League. Di sisi lain, United kini berada dalam performa yang menjanjikan di Liga Champions. Paul Pogba dan kawan-kawan meraih kemenangan atas PSG dan RB Leipzig.
United kini berada di puncak klasemen. Roy Keane menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik Manchester United. Pasca United kalah dari Arsenal, pria asal Irlandia Utara itu memperingatkan posisi Solskjaer tak aman lagi. Pemecatan sangat mungkin akan terjadi. Solskjaer akan membayar harga paling mahal, jelas, kata Roy Keane kepada Sky Sports. Solskjaer akan kehilangan pekerjaannya. Keluar dari kelompok pemain ini, itulah yang akan terjadi. Saya sudah mengatakannya 1 atau 2 bulan terakhir, tetapi Anda masih berpikir Anda tidak pernah tahu dalam permainan ini. Hal-hal mungkin akan berubah, katanya. Roy Keane sebelumnya memang telah memberikan prediksi soal masa depan Solskjaer. Pasca United kalah dengan skor 1-6 atas Tottenham, Keane menyebut Solskjaer bakal segera kehilangan pekerjaan. Old Trafford kini justru menjadi tempat yang angker bagi Manchester United, sebab mereka gagal menang pada 4 laga kandang terakhir di Premier League. Roy Keane tidak habis pikir dengan situasi itu. Orang-orang terus mengatakan tidak ada dukungan fans, stadion kosong, ini masih tempat yang bagus jika Anda seorang pemain sepak bola profesional untuk bermain di Old Trafford, tegas Keane. "100 laga. Apa progres MU di bawah Solskjaer?" Solskjaer sendiri diangkat menjadi manajer Setan Merah pada 19 Desember 2018. Dia percaya untuk menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. Sampai saat ini Solskjaer sudah menjalani 100 pertandingan di semua ajang bersama Setan Merah. Manajer 47 tahun itu berhasil menyumbang 55 kemenangan. Di bawah Solskjaer, MU juga meraih 21 hasil imbang dengan Setan Merah. Sementara 24 pertandingan sisanya berakhir dengan kekalahan. Saat ditanya apa progres MU selama 100 laga di bawah kepemimpinannya, Solskjaer tak mau menjawabnya. Namun Solskjaer menegaskan bahwa dirinya akan terus bekerja keras agar klub bisa meraih prestasi yang bagus. "Bukan tugas saya untuk mengatakannya, mungkin orang lain yang bisa mengatakannya. Saya hanya terus bekerja untuk pertandingan berikutnya," kata Solskjaer di situs resmi klub. Kekalahan atas Arsenal diakui Solskjaer sebagai hasil yang tidak memuaskan. Namun ia yakin kalau para pemain Setan Merah akan bangkit di pertandingan berikutnya. "Bagi saya, ada kelompok bagus yang ingin menang, yang ingin maju, yang ingin bekerja keras, dan hari ini mereka pulang dengan kecewa. Saya kenal anak-anak ini dan mereka akan bangkit," tandasnya.